Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah rice cooker merek Bolde dengan tipe Supercook Less Sugar Bianca rice cooker yang bodinya pecah, guys. Tuh, bodinya pecah. Saya nggak tahu ini masih bisa hidup apa enggak. Ayo coba kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hidup ternyata. Relenya bunyi tek. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Kita matiin. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita buka. Panas deh. Mesinnya mau normal, bisa panas. Dan pasti bisa dipakai buat masak ini, normal. Cuman bodinya aja pecah nih. Jadi saya harus betulin bodinya. Atau ganti bodinya dengan yang baru ya kalau ada. Saya mau cari dulu penggantinya deh. Saya mau cek sebuah TV. Gede banget ya TV-nya. Dan TV ini rusak, katanya nggak ada gambarnya tapi ada suaranya. Begitu TV ini datang ke bengkel, ternyata aku ngelihat di sini tuh ada pecah kayak gini loh. Dan waktu aku tanya kenapa ini gitu, ternyata habis dihantam sama anaknya. Dan waktu saya pegang nih, tuh semacam ada cairan. Dan ini kabel cof udah kelihatan banget. Coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira mau hidup apa enggak? Coba kita cari tombolnya. Ini dia tombolnya. Tanda-tanda standby nggak ada. Kebetulan dikasih remote sama orangnya, jadi coba langsung kita on kan. Ada nggak tanda-tanda gambar keluar? Nggak ada. Coba kita pencet lagi. Nggak ngaruh sama sekali. Tapi ini nyala nih. Ada semacam backlight yang nyala nih. Ya, backlightnya nyala, kelihatan. Backlightnya nyala. Coba kita matikan. Nah, ini baru mati nih. Coba kita hidupkan lagi. Nah, sekarang hidup. Artinya TV-nya ini tanpa dibongkar pun udah ketahuan bahwa TV ini normal, ngerespon pakai remote, backlightnya nyala. Kata orangnya sih dikasih input TV, baik itu pakai STB, dia ada suaranya, tapi nggak ada gambarnya. Ya iya, karena layarnya rusak. Tuh, nih patah, jatuh kayaknya. Dihantam keras, dan ini udah disolasi. Kalau kayak gini sih problem utamanya tuh terletak pada layar atau yang biasa kita sebut panel LED-nya. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti atau mau memperbaiki TV ini, ya gampang aja. Kita tinggal cari layar bekas atau panel bekas dari TV Sharp dengan tipe 2T C4Z 2T C42 DD1I. Dengan tipe 2T C42 DD1I. Saya mau coba cari dulu kalau misalnya ada. Kebetulan sih kalau stoknya di bengkel saya sih habis.
atau nggak ada. Kalau gitu sampai jumpa lagi waktu aku udah ngedapetin panel LED-nya. Ini dia Supermix Spider Bolde yang mati total gitu. Karena beberapa switch-nya tuh nggak bisa aktif, jadi switch-nya tuh harus diganti dengan switch yang baru. Ini dia, dan ini agak bengkok sedikit, biasa. Ini sering terjadi. Kita langsung bongkar ya, dengan cara menusuknya seperti ini dengan kawat. Terus kita cabut sampai 2, 3, 4 ini. Terus kita buka skrupnya, kita belah jadi 2. Kita buka ke 4 buah skrupnya. Kita kupas sedikit stikernya. Hati-hati jangan sampai sobek. Seperti ini. Kalau nggak dikupas nggak bisa dibuka dia, nggak bisa dibelah. Sekarang kita congkel seperti ini. Tuh kan, terbelah dia. Sampai terbelah jadi 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita lepas seperti ini. Kita pasang yang baru seperti ini. Kita lepas yang lama seperti ini. Kita pasang yang baru seperti ini. Kita rakit ulang dan kita tes. Sekarang kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Turbo ke nomor 2. Turbo. Oke, beres. Kita pasang di sini. Sampai nancep ya. Kita pasang di sini. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk final test. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tuh. Mantap kan? Nomor 2. Nomor 3 kayak kipas angin ya. Nomor 4. Nomor 5. Kita ke nomor 1 coba. Kita tekan turbo. Normal ya. Untuk yang nomor 2 ini sama aja. Jadi ini proses penggantian switchnya sama seperti tadi. Dan ini untuk 1 unit setelah pemasangan switchnya selesai. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita ke nomor 1. Kita tekan turbo. Oke. Turbonya pun aktif juga. Sip. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah blender. Memperbaiki sebuah dispenser merek Bolde. Tipenya adalah Smart Fountain Espresso yang katanya hidup tapi airnya tuh nggak keluar gitu. Dan ini kondisinya udah dibongkar sama yang punya karena nggak bisa dimasukin dalam mobil. Jadi saya mau pasang dulu dengan cara membongkar skrup-skrup yang ada di samping dan di bagian bawahnya. Udah saya pasang, sekarang ayo kita tes. Itu udah saya kasih air, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Pin dulu. Terus saklarnya kita on kan. Hidup. Salah tempat. Matiin dulu. Kita tes lagi. Sekarang coba yang ini ya. Yang untuk heat. Ini yang untuk pumping yang satu lagi dia nggak mau masuk ke sini airnya. Ini kan ada 2 bagian, jadi yang satu bagian itu bisa memompa air, yang satu bagian lagi nggak bisa memompa air. Tapi ini kebalik sih. Aturan tombol yang sini ini untuk memprogram air, yang sebelah sini untuk mendinginkan, sedangkan yang ini untuk memanaskan.
Mungkin selangnya kebalik, jadi ayo kita balik aja. Ini dia posisi yang udah saya balik. Sebelumnya ini ada di sana, jadi sekarang saya balik aja. Ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Off. Nyalain dulu. Pumping. Tuh, betul kan? Tadi salah masang selang. Sekarang kita lihat yang bagian sini bisa ngeluarin air apa enggak. Aturan dia ngeluarin air ya. Ini udah jalan loh, tapi dia nggak keluar airnya sama sekali dan nggak ada suara mesin pompa yang bunyi. Kita udahi aja. Kita matikan. Dan setelah saya bisa mengakses bagian bawahnya, kita bisa ngelihat di sini dinamonya atau water pumpnya tuh udah rusak seperti ini. Kelihatan dari fisiknya berkarat. Untuk memastikan kerusakan pada water pump, kita harus mengukur adakah tegangan yang masuk pada water pumpnya. Biasanya tegangannya 12 volt, karena tegangannya udah ditulis di motornya memang 12 volt. Dan kalau misalnya kita menemukan error E1 seperti ini, artinya itu kita tidak memasang ketelnya. Jadi ketelnya harus kita pasang dulu seperti ini. Kita hidupin. Kita lihat tegangannya berapa di motor. Ini motornya udah jelek banget, warnanya kuning tuh. Udah kayak berkarat. Sekarang kita hidupin ini. Pumping untuk air dingin. Tuh, jalan ya. Aturan di kaki motor tuh ada tegangan 12 volt. Kita lihat. Tuh, ada kan? 11,8. Tapi kenapa dia nggak aktif? Ya karena motornya rusak. Jadi motornya harus diganti dengan motor yang baru. Atau dinamonya harus diganti dengan dinamo yang baru. Lepas dinamonya dengan cara membuka skrup ini, ada 4 buah. Dan baru saya hidupin sebentar, tapi dinamonya udah panas, yang menandakan memang dinamonya rusak. Kita ingat ya, bagian ini, bagian yang tengah ini selangnya mengarah ke pemanas, sedangkan yang bening ini mengarah ke T ini. Dan untuk polaritas tegangan di dinamonya, yang ada tanda warna merah ini, dia di kabel warna biru. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah rice cooker merek Bolde dengan tipe Super Cook Firewood. Rice cooker ini kayak gini bentuknya dan nggak bisa ditutup. Saya nggak tahu kenapa nih. Coba kita buka dulu solasinya. Terus iya, dia masalahnya nggak mau nutup. Oke lah ya, kita tinggalin dulu itu. Sekarang coba kita cek dulu mesinnya hidup apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mesinnya mati total, nggak hidup sama sekali. Langsung aja kita bongkar gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita bongkar dulu 4 buah skrup yang ada di belakang sini. Bukanya agak sedikit dicongkel. Seperti ini. Sudut penampakannya tuh gosong loh guys. Tuh. Gosong. Macam korslet gitu. Kita lepas dulu mainboardnya dengan cara membuka 2 buah skrup yang ada di sini. Kita cek dulu thermal fuse yang di kabel warna biru. Dari ujung sini ke ujung sini. Thermal fuse kabel warna birunya bagus. Kita cek thermal fuse di kabel warna merah. Thermal fuse di kabel warna merahnya bagus juga. Kita cek sensor bawah di soket warna putih. Kita cabut dulu. Terukur 40K bagus. Kita cek sensor atas
atau termistor atas berapa hambatannya, terukur 40K, bagus. Kalau misalnya rice cooker seperti ini nggak hidup sama sekali dan buzzernya pun nggak nyala waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt, kemungkinan besar kerusakan itu terletak pada PSU-nya seperti ini. Jadi PSU ini harus diganti dengan PSU yang baru. Soalnya yang rusak adalah IC-nya, ada di bawah sana. IC-nya tuh nggak mungkin bisa dibetulin dan nggak bisa diprogram ulang juga. Jadi harus kita ganti satu papan. Saya mau cari dulu kalau ada. Sementara itu kita cek dulu kabel datanya. Jadi kita bongkar bagian tutup. Ada skrup tersembunyi di sini. Lepas bagian ini. Terus kita congkelin bagian sini sampai kebuka. Ada 2 buah skrup di sini, kita lepas juga. Pas sudah kebuka, terus kita congkelin klipnya sampai bisa misah ini. Nih loh klipnya. Kita dorong kayak gitu, terus kita dorong ke bawah. Oke, baru bisa kebongkar nih. Sekarang kita lepasin kabelnya. Kabel datanya kita cek dari ujung ke ujung, masih bagus apa enggak. Nomor 1, oke, nyambung. Nomor 2 nyambung. Nomor 3 nyambung. Nomor 4 nyambung. Nomor 5 nyambung. Nomor 6 nyambung. Nomor 7 oke. Kabel datanya nggak masalah. Ya coba kita tes, kita lihat. Kehidup. Ini kita congkel terus kita tarik, ada masalah ini sama penguncinya. Ini minta diganti nih. 3 benda ini. Ini fungsinya adalah untuk mengunci dan membuka tutup rice cooker. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mixer merek Buldi yang katanya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nomor 1 nggak hidup, nomor 2 nggak hidup, nomor 3 nggak hidup, nomor 4 nggak hidup. Yang hidup cuma nomor 5 aja. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung ayo kita bongkar. Cukup menekan tombol ini aja nih. Tuh. Kebuka. Ini dia tipenya Super Mix Spider. Pencampur atau mixer. Pertama kita eject dulu. Ini dia tombol ejectnya. Tapi tombol ejectnya nih memang macet loh. Tuh, nggak bisa dipencet. Habis skrupnya udah kita buka, sekarang kita kupas sedikit, tapi jangan sampai sobek. Ini dia penampakannya setelah dibuka. Ini ejektornya. Terus ini dia switchnya yang kita curigai ada masalah. Kita lepas dulu tombol turbonya, terus switchnya. Kita lepas kedua kabel ini, M+ sama ACL. Ini switchnya. Kalau gini posisi 1 guys, tik. Kalau ini posisi 0. Kalau posisi 1, plat ini nempel sama plat belakangnya. Kita ke motornya dulu deh. Kita cek motornya, kita cek spoolnya. Kita buka 2 buah skrup ini, terus kita tarik spoolnya. Dari 2 buah arang ini kita bisa cek. Tuh, nyambung. Kalau ke sini nyambung juga. Kalau ke sini nyambung juga. Lihat ya perbedaannya. Kalau yang di sini itu antara 6, 7, 8, 9 gede lah pokoknya. Kalau yang bawahnya sama aja. Nggak ada perubahan yang signifikan. Yang jelas di arangnya ini kalau kita cek nyambung berarti spoolnya masih bagus, karena tadi kan bisa nyala juga. Tuh, nyambung kan? Artinya spoolnya masih bagus. Yang nggak bener ininya. Jadi mekanismenya ini mirip sama switch selektor pada avometer digital, persis.
Mungkin di speed nomor 1, 2, 3, 4 itu memang nggak nyangkut dia. Yang nyangkut cuma nomor 5 doang. Dari komponen elektroniknya sih nggak kelihatan rusak. Switch ini biasanya sih nggak connect. Logam ini harusnya connect sama pasangannya, tapi waktu diarahkan seperti ini logam ini nggak connect tuh. Maka dari itu dia nggak hidup. Nomor 2 nggak hidup juga. Nomor 3 nggak connect juga. Nomor 4 nggak connect juga. Cuma nomor 5 aja yang connect. Jadi solusinya ini kita congkel. Terus kita tundukin kayak gini. Sekarang nomor 1 connect. Nomor 2 connect. Nomor 3 connect. Nomor 4 iya connect. Nomor 5 connect juga. Nomor 0 oke. Sekarang coba kita pasang. Sekarang kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Nomor 1. Nah, hidup. Nomor 2 hidup. Nomor 3 hidup. Nomor 4 hidup. Nomor 5 hidup. Coba turbo. Oh, turbo ini waktu saklarnya udah dihidupkan. Tuh. Turbonya pun aktif. Sembuh. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya masang dinamo atau motor vacuum cleaner merek Borde Super Hoover Power One. Gimana caranya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini dia motornya. Kok kotor ya? Kayak motor second. Kotor loh guys. Kita buka dulu vacuum cleanernya. Di sini ada beberapa buah skrup. Kita buka. Ini mukanya puter kayak gini. Kita buka skrup ini. Terus kita lepas seperti ini. Oke. Copot kabel ini biar gampang masangnya. Dua buah skrup ini kita buka. Satu buah skrup warna hitam ini kita buka juga. Terus kita tarik. Iya, seperti ini. Barulah mesinnya kita pasang. Oke, seperti ini.
Terus pasang karetnya ini ya, cekungannya tuh ada di dalam seperti ini. Terus pasang sponnya di luar. Seperti ini, terus pasang bagian ini ke sini. Terus pasang 3 buah skrupnya sampai kuat banget. Sekarang tinggal pengkabelannya. Jadi soket ini bakal saya lepas dan saya ganti dengan soket kabel yang ini. Seperti ini, terus kabel warna merah dan birunya kita pasang di sini. Ini bolak-balik nggak apa-apa, karena ini arus bolak-balik. Terus kita pasang bodinya seperti ini. Kayak gitu ya caranya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.